Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Foniasari dengan NIM 210803 102017. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jember. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Yang dimana materi kali ini adalah bersumber dari buku bacaan, yaitu dari buku Akuntansi Perbankan Syariah mengenai teori dan praktik kontemporer edisi kedua yang dikarang oleh Rizal Yahya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurrahim. Dan juga di mana video kali ini itu dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktik akuntansi perbankan dan syariah yang diampu oleh dosen kami, yaitu yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi, MSI. Baik, sebelum ke pembahasan yang pertama, di sini ada outlet yang akan dibahas, yaitu ada 6 pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu yang pertama akan membahas mengenai apa itu akuntansi kas, yang kedua mengenai bagaimana penempatan pada Bank Indonesia, dan yang ketiga mengenai clearing, yang keempat apa itu akuntansi pajak, yang kelima mengenai contoh kasus, kemudian yang keenam adalah penyelesaian dari contoh kasus tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu membahas ke materi yang pertama, yaitu mengenai akuntansi kas, di mana kas ini adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, perubahan posisi saldo kas di bank ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya ada 3 hal. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada bank syariah atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk kas dana kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Kemudian, materi yang kedua yaitu membahas mengenai bagaimana sih penempatan pada Bank Indonesia. Nah, jadi penempatan pada Bank Indonesia ini dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia, yang dimana giro Bank Indonesia ini merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Jadi dengan adanya giro Bank Indonesia ini, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Kemudian mutasi giro Bank Indonesia ini semakin sering dilakukan apabila transaksi antar bank atau antar cabang tadi itu semakin banyak. Kemudian transaksi tersebut itu dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum yang tidak tercapai, begitu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu membahas mengenai clearing. Apa sih clearing itu? Nah, jadi clearing ini adalah sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Nah, jadi untuk mengikuti clearing ini, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing. Nah, di sini penyelenggara clearing adalah Bank Indonesia. Kemudian dalam kegiatan clearing itu yang dibutuhkan adalah menggunakan warkat, kemudian dokumen, dan formulir-formulir clearing. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi pajak. Nah, akuntansi pajak dalam hal ini yaitu terkait dengan aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang, di mana ini merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Nah,
ada beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta dengan tarif yang dikenakan. Yang pertama adalah penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah. Ini dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima oleh nasabah. Nah, yang kedua adalah penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Ini dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2, dan ketiganya tadi itu dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Kemudian yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah itu juga dikenakan PPh pasal 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Kemudian yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak itu dikenakan pajak PPh 21 badan. Kemudian yang kelima, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 mengenai dividen. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh kasus yang pertama, soalnya yaitu berikut ilustrasi transaksi kas kecil pada Bank Murni Syariah periode bulan Juni. Nah, pada transaksi yang pertama, ini pada tanggal 1 Juni 20 XB dibentuk dana kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 Juni 20 XB dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar Rp240.000. Nah, pada tanggal 9 Juni 20 XB dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp260.000. Kemudian pada tanggal 10 Juni 20 XB dibayar asuransi cash in safe sebesar Rp60.000. Kemudian di tanggal yang sama yaitu tanggal 10 Juni 20 XB dibayar asuransi cash in transit sebesar Rp40.000. Kemudian pada tanggal 11 Juni 20 XB dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp100.000. Nah, pada tanggal 18 Juni 2020 XB dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp180.000. Kemudian, pada tanggal 24 Juni 20 XB dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp50.000. Kemudian, pada tanggal 26 Juni 20 XB dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp50.000. Kemudian yang terakhir pada tanggal 20 Juni 20 XB kas kecil diisi kembali. Jadi pertanyaannya adalah diminta untuk membuat jurnal transaksi pada kas kecil Bank Murni Syariah selama periode bulan Juni dengan metode dana tetap dan metode yang berfluktuasi. Kemudian untuk penyelesaian kasus yang pertama ini adalah yang pertama, apabila membuat jurnal dengan metode dana tetap, ini pada tanggal 1 Juni 20 XB dicatat pada rekening debit yaitu kas dana kecil sebesar Rp1 juta dan dicatat di rekening debit sebesar Rp1 juta pada kas. Kemudian untuk tanggal 30 Juni 20 XB, ini pada rekening debit dicatat beban-beban atau biaya yang dikeluarkan selama periode Juni, yaitu ada beban bahan bakar sebesar Rp240.000, kemudian beban konsumsi rapat sebesar Rp260.000, kemudian beban asuransi cash in safe sebesar Rp60.000, kemudian beban asuransi cash in transit sebesar Rp40.000, kemudian beban servis kendaraan sebesar Rp100.000, kemudian beban listrik sebesar Rp180.000, kemudian ada beban air sebesar Rp50.000 dan beban koran dan majalah sebesar Rp50.000. Kemudian untuk rekening kreditnya dicatat dana kas kecil sebesar Rp980.000. Di tanggal yang sama, pada tanggal 30 Juni 20 XB dicatat pada rekening debit itu dana kas kecil sebesar Rp980.000 dan pada rekening kredit dicatat kas sebesar Rp980.000. Kemudian untuk yang kedua, apabila membuat jurnal dengan metode yang berfluktuatif, ini adalah pada tanggal 1 Juni 20 XB, ini dicatat pada rekening debit dana kas kecil pada kas sebesar Rp1 juta. Kemudian pada tanggal 6 Juni 20 XB dicatat pada rekening debit biaya bahan bakar sebesar Rp240.000 dan pada rekening kredit dana kas kecil sebesar Rp240.000.
Kemudian pada tanggal 9 Juni 20 XB ini dicatat biaya konsumsi rapat pada dana kas kecil sebesar Rp260.000. Kemudian pada tanggal 10 Juni 20 XB dicatat biaya asuransi cash in safe pada dana kas kecil sebesar Rp60.000. Kemudian di tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 10 Juni 20 XB dicatat biaya asuransi cash in transit pada dana kas kecil sebesar Rp40.000. Kemudian tanggal 11 Juni 20 XB dicatat biaya servis kendaraan pada dana kas kecil sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 18 Juni 20 XB dicatat biaya listrik pada dana kas kecil sebesar Rp180.000. Kemudian pada tanggal 24 Juni 20 XB dicatat biaya air pada dana kas kecil sebesar Rp50.000. Kemudian untuk tanggal 26 Juni 20 XB ini dicatat biaya koran dan majalah pada dana kas kecil sebesar Rp50.000. Kemudian yang terakhir pada tanggal 30 Juni 20 XB dicatat dana kas kecil pada kas sebesar Rp980.000. Selanjutnya yaitu atau untuk materi yang terakhir mengenai contoh kasus yang kedua, di mana ada beberapa transaksi, yaitu transaksi yang pertama adalah pada tanggal 7 Oktober 20 XB Bank Berkah Syariah atau disingkat dengan BBS Cabang Padang menerima setoran tunai pembukaan tabungan atas nama Heri Mulyadi sebesar Rp75 juta. Kemudian transaksi yang kedua pada tanggal 12 Oktober 20 XB Heri Mulyadi itu melakukan setoran tunai di kantor cabang Padang ke rekening Zeno, yaitu nasabah BBS cabang Surabaya sebesar Rp17 juta. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 13 Oktober 20 XB Heri Mulyadi melakukan penarikan tunai uang di rekeningnya di kantor cabang Padang sebesar Rp10 juta. Kemudian transaksi yang keempat pada tanggal 15 Oktober 20 XB Heri Mulyadi melakukan penarikan tunai di kantor cabang Jakarta sejumlah uang di rekeningnya, yaitu sebesar Rp5 juta. Kemudian transaksi yang kelima pada tanggal 30 Oktober 20 XB Heri Mulyadi ini menerima bagi hasil sebesar Rp70.000. Nah, yang terakhir adalah transaksi yang keenam pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 30 Oktober 20 XB dipotong tabungan Heri Mulyadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp14.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah diminta untuk membuat jurnal di kantor cabang Padang yang terkait dengan transaksi di atas. Dan untuk penyelesaian dari kasus yang kedua ini adalah kita kan tadi diminta untuk membuat jurnal dari transaksi-transaksi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu transaksi yang pertama pada tanggal 7 Oktober 20 XB itu dicatat kas pada rekening nasabah yaitu Heri Mulyadi sebesar Rp1 juta. Kemudian kalau untuk membuat jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran yaitu di cabang Padang, itu jurnalnya adalah pada tanggal 12 Oktober 20 XB dicatat kas pada rekening cabang Surabaya sebesar Rp17 juta. Kemudian sedangkan jika membuat jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau di cabang Surabaya itu tadi kan pemiliknya atas nama Zeno. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 12 Oktober 20 XB dicatat rekening cabang Padang pada rekening nasabah yaitu rekening nasabahnya Zeno tadi sebesar Rp17 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 20 XB ini dicatat rekening nasabah atas nama Heri Mulyadi pada kas sebesar Rp10 juta. Kemudian apabila membuat jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau di cabang Jakarta, nah itu jurnalnya adalah pada tanggal 15 Oktober 20 XB dicatat rekening cabang Padang pada kas sebesar Rp5 juta. Kemudian apabila membuat jurnal untuk kantor cabang pemilik rekening atau cabang Padang tadi, itu jurnalnya adalah pada tanggal 15 Oktober atau di tanggal yang sama seperti penarikan tadi, itu dicatat rekening nasabah yang rekening nasabah Heri Mulyadi pada rekening cabang Jakarta sebesar Rp5 juta. Nah, selanjutnya untuk pada tanggal 30 Oktober 20 XB ini dicatat hak bagi hasil sebesar Rp70.000 pada debit
dan kreditnya adalah tabungan mudharabah sebesar Rp70.000. Kemudian rekening yang kedua yaitu dicatat tabungan mudharabah sebesar Rp14.000 pada titipan kas negara yang tercatat sebesar PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar Rp14.000 pada kredit. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai apa itu akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan akuntansi pajak. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau pemahaman dari saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini.